Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak akan absen dulu ya. Anda Nur Hidayat, Hadir Pak. Hadir, Pak. Dimas Rizal, Hadir, Pak. Wari Hirmoyo. Hadir, Pak. Ya. Untuk memulai pelajaran hari ini, silahkan Mas Anhar untuk memimpin doa. Baik, Pak. Sebelum mengawali pembelajaran pada siang hari ini, mari teman-teman semuanya kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Di sini Bapak akan menyampaikan materi tentang teks eksplanasi. Sebelumnya, siapa yang mengerti apa itu teks eksplanasi? Saya, Pak. Apa? Siapa? Oh, Mas Faris, silakan. Ya, Pak. Teks eksplanasi yaitu teks yang menceritakan tentang fenomena alam atau fenomena sosial. Ya, benar sekali Mas Faris. Jadi teks eksplanasi yaitu teks yang menceritakan tentang fenomena alam atau fenomena sosial, teks yang berjudul fenomena alam atau termasuk ke dalam teks eksplanasi. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang menentukan gagasan utama teks eksplanasi. Untuk menemukan fakta dalam teks eksplanasi, kita perlu mengawalinya dengan memahami gagasan pokok dalam kurung ide pokok dari paragraf-paragrafnya. Berdasarkan gagasan umum, kamu akan melakukannya menjadi teks baru yang lebih ringkas. Selanjutnya, silakan untuk Mas Farih membaca teks eksplanasi pelangi. Baik, Pak. Teks eksplanasi pelangi. Apa itu pelangi? Pelangi adalah gejala optik dan meteorologi. Pelangi melibatkan tetesan hujan, cahaya matahari beraneka warna, saling sejajar yang tampak di langit, atau medium lainnya yang dilihat oleh pengamat. Di langit, pelangi tampak sebagai busur cahaya dengan ujungnya mengaruh horizontal pada saat hujan ringan. Pelangi terbentuk dari pembiasan sinar matahari oleh tetesan air yang ada di atmosfer ketika sinar matahari melalui tetes air dan cahaya tersebut dibengkokkan sedemikian rupa sehingga membuat warna-warna yang ada pada cahaya tersebut terpisah. Proses terjadinya pelangi diawali dengan datang hujan. Setelah hujan berhenti, terdapat banyak uap air yang bertebaran di udara. Ketika itu cahaya matahari muncul dan menembus uap-uap yang bertebaran di udara. Cahaya matahari yang mengenai uap-uap air kemudian dibiaskan pada sudut yang berbeda, yang menimbulkan perbedaan warna. Tiap warna dibelokkan pada sudut yang berbeda, dan warna merah adalah warna yang paling terakhir dibengkokkan. Sedangkan ungu adalah yang paling pertama. Fenomena inilah yang kita lihat sebagai pelangi. Pelangi tidak akan tampak pada malam hari atau ketika cuaca mendung. Hal itu terjadi karena pelangi merupakan hasil dari pembiasan cahaya. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar. Tapi dari sisi yang berlawanan dengan sisi pengamat, posisi si pengamat harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang orang tersebut. Matahari, mata si pengamat, dan pusat busur pelangi harus berada dalam satu garis lurus. Sudah, Pak. Baik, terima kasih Mas Farih. Selanjutnya,
Bapak akan menyampaikan gagasan umum pada contoh teks eksplanasi. Ditemukan pada paragraf ke-1, yaitu pelangi adalah gejala optik dan meteorologi. Pada paragraf kedua, terbentuknya pelangi dari pembiasan sinar matahari oleh tetesan air yang ada di atmosfer ketika sinar matahari melalui tetes air dan cahaya tersebut dibengkokkan sedemikian rupa sehingga membuat warna-warna yang ada pada cahaya tersebut terpisah. Ketiga, ketidakmunculan pelangi ketika di malam hari. Menentukan kalimat fakta dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi dapat disamakan dengan teks yang menceritakan prosedur atau proses terjadinya fenomena. Dengan teks tersebut, pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadinya fenomena secara jelas dan logis. Teks eksplanasi menggunakan banyak fakta dan pernyataan-pernyataan yang menghubungkan sebab akibat, namun sebab-sebab ataupun akibat-akibat itu berupa sekumpulan fakta menurut penulisnya. Dalam teks eksplanasi, penulis menggunakan banyak fakta yang fungsinya sebagai penyebab atau akibat terjadinya suatu peristiwa. Bahkan dapat dikatakan bahwa teks eksplanasi hampir semuanya berupa fakta. Contoh fakta pada teks eksplanasi. Silahkan Mas Dimas untuk membaca. Baik, Pak. Contoh fakta pada teks eksplanasi. Berpulangnya pahlawan kemanusiaan. Jumlah tenaga medis yang meninggal selama menangani COVID-19 terus bertambah. Mereka bekerja keras melawan pandemi, mengesampingkan kepentingan pribadi demi kemanusiaan. Kematian tenaga medis tersebut berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Terhitung per Kamis 15 Oktober 2020, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI mencatat ada total 136 dokter meninggal akibat COVID-19, terdiri 71 dokter umum, 63 dokter spesialis, dan 2 dokter presiden. Tersebar dari 18 wilayah provinsi dan 66 wilayah kota atau kabupaten. Padahal tenaga medis yang menangani tidak hanya dokter saja, ada perawat dan bagian-bagian lain yang menjadi suatu kesatuan tim medis. Hingga 10 November 2020 tercatat 323 tenaga medis meninggal. Tenaga medis merupakan aset negara. Bila nyawa tenaga medis terus berkurang, maka penanganan pandemi akan semakin sulit. Terlepas dari angka-angka, setiap nyawa yang hilang tidak dapat tergantikan oleh keluarga yang ditinggalkan. Jumlah kematian tenaga medis yang terus meningkat, indikasi bahwa pemerintah dan masyarakat kurang berempati pada perjuangan mereka. Bila kebijakan tidak dibenahi serta kepatuhan masyarakat terus menurun, berapa banyak lagi tenaga medis yang harus gugur? Sumber Kosasih. Dah, Pak. Terima kasih Mas Dimas. Selanjutnya Bapak akan Sama-sama, Pak. mengasih tugas kepada kalian ya. Silahkan cari kalimat fakta pada teks eksplanasi yang berjudul Berpulangnya Pahlawan Kemanusiaan. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Oh, kelamaan. 3 menit saja. Silahkan anak-anak. Ya, Pak.
Siapa yang sudah menemukan? Saya, Pak. Baik, silakan Mas Anhar. Keterangan fakta pada kalimat contoh di atas, yang pertama itu terdapat dalam data-data yang diambil dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Catat ada total 136 dokter meninggal akibat COVID-19. Terdiri dari 71 dokter umum, 63 dokter spesialis, dan 2 dokter residen. Yang kedua itu tenaga medis merupakan aset negara. Bila nyawa tenaga medis terus berkurang, maka penanganan pandemi akan semakin sulit. Terlepas dari angka-angka, setiap nyawa yang hilang tidak dapat tergantikan oleh keluarga yang ditinggalkan. Jumlah kematian tenaga medis yang terus meningkat, indikasi bahwa pemerintah dan masyarakat kurang berempati pada perjuangan mereka. Sudah, Pak. Itu, Pak. Ya, terima kasih Mas Anhar. Baik sekali jawabannya. Jadi Bapak akan mengulas fakta pada teks eksplanasi. Keterangan fakta kalimat yaitu tenaga medis merupakan aset negara. Bila nyawa medis terus berkurang, maka penanganan pandemi akan semakin sulit. Terlepas dari angka-angka, setiap nyawa yang hilang tidak dapat tergantikan oleh keluarga yang ditinggalkan. Jumlah kematian tenaga medis yang terus meningkat, indikasi bahwa pemerintah dan masyarakat kurang berempati pada perjuangan mereka. Selanjutnya, yaitu kesimpulan. Teks eksplanasi menggunakan banyak fakta dan pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab, akibat, atau kausalitas. Namun, sebab-sebab ataupun akibat-akibat itu berupa sekumpulan fakta menurut penulisnya. Dalam teks eksplanasi, penulis menggunakan banyak fakta yang fungsinya sebagai penyebab atau akibat terjadinya suatu peristiwa. Bahkan dapat dikatakan bahwa teks eksplanasi semuanya berupa fakta. Untuk tugas nanti Bapak akan share melalui grup WA nggih. Ini, Pak. Dikumpulkan kapan, Pak? Untuk pengumpulannya 1 minggu nggih. Baik, Pak. Nggih, cukup sekian pelajaran hari ini. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Jangan lupa tetap jaga jarak, pakai masker, dan jangan lupa untuk cuci tangan. Baik, Pak.